Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ya karim. Terima kasih Ustaz Atta yang telah hadir dalam pengawasan atau ngaji. Ya, ngobrol nih kita, ngobrol tentang diri kita, terutama untuk para sahabat pencinta channel YouTube kita. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu nafsu? Karena manusia itu ada nafsu, karena Allah memberikan nafsu kepada manusia ada dua. Ada nafsu yang jahat, ada nafsu yang benar, yang baik gitu loh. Nafsu yang baik itu seperti dia mencintai seseorang lawan jenis. Kalau nafsu yang jahat mencintai orang sesama jenis. Sama juga ketika dia nafsu makan, itu hal yang bagus dan benar. Tapi kalau dia mau nafsu ingin menyakiti orang lain, nah itu disebut dengan nafsu buruk. Nah, di sini Allah berfirman di surat Al-Jasiyah, itu di surat 45 ayatnya ayat 23. Masya Allah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man intakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi man ba'dillah afala tazakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, Masya Allah ini. Jadi hawa nafsu yang benar-benar mengatakan di sini itu adalah hawa nafsu yang kebablasan. Kalau sudah kebablasan itu Allah itu udah membiarkan deh, udah dikasih tahu tidak mau tahu gitu loh. Nah, ini seperti apa ini Kang Atta? Karena banyak sekali yang ada berita-berita saat ini adalah orang membunuh anak kecil itu di daerah Sumatera Utara loh. Pernah kemarin belum lama ini saya melihat berita itu. Dia membunuh anak kecil, adik kakak itu, ketika ditanya dengan polisi dan tidak ada penyesalan, dia puas. Padahal menghilangkan nyawa orang lain itu adalah haknya Allah gitu loh, bukan haknya manusia. Iya, ini seperti apa ini Ustaz ini? Tafadhol Ustaz, biar dapat pencerahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini untuk ngaji bersama, ditemani gorengan dan lontong. Masya Allah. Ya, benar-benar ini. Tadi ada cerita katanya seorang bunuh karena nafsu. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu ada membunuh ada atas dasar nafsu, zaman dahulu kala pun sudah lebih syadid daripada sekarang. Masya Allah. Anaknya Nabi Adam saling membunuh, bukan saling si siapa tuh? Habil dan Hobil. Iya. Mereka kan perempuan kalau nggak salah itu dia pasangannya. Si Qabil itu kalau nggak salah kan dia membunuh saudaranya si Habil. Nah, itu adalah pembunuhan pertama yang ada di dunia. Jadi kalau sekarang ini ada pembunuhan dan semua pembunuhan yang ada yang sudah terjadi, itu dosanya akan ngalir kepada Qabil karena dia yang mulai pembunuhan pada dunia ini. Awal ceritanya seperti itu ya. Sejarahnya pembunuhan itu dari kedua orang ini ya, Qabil dan Habil. Qabilnya yang membunuh si Habil. Masya Allah.
Itu zaman Nabi Adam. Kalau kita maju lagi ke zaman Rasul, itu juga ada. Dan ini juga asbabun nuzul dari surat Al-Jasiyah. Beliau An-Nazar bin Al-Haris, itu tokoh Quraisy waktu di Mekah, yang termasuk penentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menentang dengan apa ya? Membunuh, dengan mementingkan duniawi, tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhirnya terbunuh ya, singkat cerita terbunuh di perang Badar. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam, dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dan An-Nazar ini termasuk tawanan ya. Jadi terbunuhnya itu pasca perang Badar, dibunuh di Madinah karena perbuatan dia yang mementingkan hawa nafsunya. Masya Allah. Mementingkan hawa nafsunya, tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, memerangi Nabi Muhammad, membunuh para sahabat Nabi Muhammad, dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya turunlah surat Al-Jasiyah ini. Jasiyah ini, Masya Allah, Masya Allah. Jadi nafsu itu kalau tidak dipaksa, maka akan kebablasan. Masya Allah. Nafsu ibaratnya itu kayak anak kecil. Dalam Mahfuzat itu an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala khubbi radha wa in taftimhu yanfatimu. Nafsu itu seperti anak kecil. An-nafsu katifli in tuhmilhu, jikalau engkau menyampakkan nafsu itu, artinya membiarkan nafsu itu, maka nafsu itu akan kelewatan. Wa in taftinhu, dan jika engkau menyapih anak kan kalau kita biarin aja minta susu ke ibunya, kan dia akan nyusu terus. Iya, selama 2 tahun. Iya. Tapi kalau nggak dilepas-lepas, nggak disapih, istilahnya itu akan terus menerus sampai bisa sampai usia 6 tahun, 7 tahun. Masya Allah. Nafsu dia diibaratkan seperti anak kecil. Wa in taftimhu yanfatimu, dan jika engkau menyapihnya, dalam artian kita itu menjauhi nafsu, memaksa agar tidak mengikuti nafsu, yanfatim, artinya nafsu itu akan menjauh dengan sendirinya. Masya Allah. Itu seperti itu terkait dengan nafsu. Jadi memang ini nafsu ini sangat bahaya sekali ya. Karena mungkin awalnya itu tadi benar bahwa manusia itu dari bayi sampai umur 2 tahun itu memang wajib disusui oleh air susu ibu, wajib. Setelah dia lewat dari umur 2 tahun ke atas, itu harus segera disapinya. Nah, cara menyapinya ini adalah Allah sebenarnya sudah paham dengan kata-kata itu ya. Hai manusia, ini segera dipisahkan. Jadi jangan sampai ketergantungan dengan ibu gitu loh. Biar dia bisa nyari makan sendiri atau seperti apa. Ini kan kata-kata Allah itu memang sangat luar biasa. Jadi memang sering juga ada beberapa juga ayat yang mengatakan wal absara wal afidah qalilam mataskurun. Ada juga seperti itu. Jadi ini Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, diberi ruhnya, diberinya juga penglihatan, dikasih juga pendengaran, sam'a wal absara, dikasih juga hati. Ini hatinya yang tidak pernah dipergunakan, afidah tadi, atau kolbun, makanya ada disebut dengan kolbun salim gitu. Nah, ini memang kadang-kadang manusia itu suka terjebak. Rata-rata manusia itu mungkin putus asa. Jadi bahasanya itu apa ya, namanya putus asa itu, dia itu cara berpikirnya kerdil, sangat kerdil sekali Ustadz itu. Pendek lah. Pokoknya gimana saya mau cari makan, ada di depan, yang ada punya orang ya saya ambil, yang penting saya bisa masak. Itu jadi berpikiran kerdil. Tapi kalau dia mau makan, oh saya mau makan ini dengan cara apa, saya bekerja, itu dapatnya halalan thayyiban. Tapi kalau dia mengambil hak orang lain, nah ini bukan halalan thayyiban lagi kan gitu deh. Gitu loh. Nah ini hal yang kecil seperti ini juga jadi contoh-contoh banyak gitu. Makanya sekarang kita gimana kita bisa menyikapinya supaya hawa nafsu yang jahat di dalam diri kita itu bisa dikanter gitu loh. Dikanter dengan sesuatu yang mungkin kalau kita bisa lihat di Al-Quran itu banyak sekali itu. Seperti apa itu Ustadz Atta itu? Mengkanter hawa nafsu
Jangan sampai ada pembiaran hawa nafsu di dalam tubuh kita ini selalu mendominasi dalam kehidupan kita gitu loh. Tabadul Ustaz. Cara mengcounternya agar kita melihat dulu nih, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Ya. Nah, itu seperti itu. Semua yang kita cari di dunia ini itu pada dasarnya tidak akan kita bawa sampai mati, kecuali amal. Amal yang perbuatan soleh ya, yang jadi ada. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Masya Allah. Semua amal yang kita cari di dunia ini itu akan terputus kecuali 3 nih: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Kita harus tidak menganggap terlalu serius dunia ini itu. Jangan terlalu serius memandang dunia. Kita harus mencapai karir ini. Nanti kalau kita maksain ya itu nanti kita kebawa nafsu gitu loh. Misal kita sekarang saya tidak punya mobil. Saya pengen ngebet punya mobil. Saya ada celah nih, nemu orang di jalan ngendarin mobil sendirian, dibegal mobil itu. Itu kan walaupun dia dapat mobilnya dengan selamat, tapi kan cara mengambil mobil itu salah. Iya, betul. Itu yang namanya kita memaksakan kehendak kita, nafsu yang didulukan. Nafsu. Masya Allah. Saya harus punya mobil, apapun caranya saya harus punya mobil. Masya Allah. Kedepanin nafsu daripada agama. Masya Allah. Sama aja kayak Qabil, anaknya Nabi Adam. Iya. Ya memang Masya Allah itu memang perilaku itu kita juga tidak bisa tidak menyangkal lah bahwa akar perbuatan pembunuhan yang terjadi saat ini memang sudah ada dari dulunya seperti itu kan. Ya, itu adalah persaingan. Tapi juga memang ya nggak salah juga seorang Nabi Adam itu mengajarkan Qabil dan Habil. Si Qabil pun juga diajarkan suruh berinfak sodako, memberikan memberikan yang baik. Tapi kan dia selalu memberikan yang buruk. Habilnya selalu dia memberikan yang baik. Nah, ini kan contoh manusia. Awal manusia hidup itu kan seperti itu. Nah, ini sudah ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Nah, ini sebenarnya di dalam diri kita juga ada gitu. Sifat-sifat itu ada. Ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada di dalam kita. Gitu loh. Ada juga sifat-sifat yang jahat tadi, ada disebut dengan hawa bahasanya. Ada hawa jahat, ada hawa baik lah bahasanya seperti itu. Ya memang ini tergantung kita mau dikuasai oleh siapa nih. Jadi di dalam diri kita ini banyak berkecamuk. Sebenarnya ini berpasangan azwaja. Kayak manusia itu sebenarnya temannya kan korin. Ada manusia itu ada korin. Korin itu selalu menemani sampai lahirnya pun dia juga istilahnya ya bayi juga jadi bayinya. Korinnya itu adalah sebagai kayak kita mah disebut dengan ari-ari lah. Nah, itu juga dikubur seperti itu. Nah, berarti kan manusia itu aja. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Itu selalu seperti itu. Nah, ini pendapat Ustadz ini supaya paling tidak kita bisa terhindar atau hawa jahat itu tidak selalu mendominan di dalam kehidupan kita lah. Seperti apa ini solusinya? Tafadhol. Kenapa nafsu itu ada? Kenapa nafsu itu tidak diletakkan pada malaikat? Kenapa malaikat itu selalu taat? Kenapa setan itu selalu mengajak manusia kepada kemusyrikan, kekafiran ya. Masya Allah. Dan kenapa manusia itu diuji? Sebenarnya nafsu ini kan sebagai ujian untuk manusia. Masya Allah. Manusia jika dia menahan nafsunya agar senantiasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan selalu berbuat baik, Masya Allah, dia berarti sudah mengalahkan nafsunya. Masya Allah. Dalam ayat kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul. Untuk menguji kalian siapa sih di antara kalian amalnya itu paling baik. Nah, itu Allah menguji kita semua dengan nafsu. Masya Allah.
menguji kita semuanya dengan nafsu. Kita bisa nggak nih nahan nafsu kita agar senantiasa berbuat baik. Walaupun ya manusia kayaknya tidak ada manusia yang sempurna. Masya Allah. Pasti beberapa kali itu manusia pernah berbuat salah ya. Kayak saya sendiri pasti pernah lah berbuat salah. Kita semua lah. Kita semua pasti pernah Kita semua berbuat lah. salah. Ya, kenapa nafsu aja itu untuk menguji kita. Jika kita semuanya seluruh manusia sudah soleh di dunia ini, maka Allah akan menghancurkan kita untuk mengganti umat setelah kita, yang mana umat ini agar senantiasa bertobat kepada Allah. Pernah dikisahkan juga waktu zaman Nabi Nuh ya. Ya. Yang umatnya udah kebangatan banget sampai anaknya disuruh masuk ke kapal, istri masuk kapal dia tidak mau. Kalau itu azab. Itu sebenarnya juga untuk membinasakan juga kaum yang sebenarnya memang sudah ingkar banget, udah capek lah mungkin makanya dia sampai ya diledek lah Nabi itu sampai juga nggak percaya kebesaran Allah itu. Memang Nabi Nuh itu memang seorang rasul, seorang nabi yang ditujukan oleh Allah itu untuk meluruskan akidah-akidah yang ada di dalam manusia atau mungkin lingkungan. Ini sampai anak sama istri aja nggak percaya. Masya Allah nih Ustaz. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi memang sekarang kita paling tidak jangan sampai kita selalu didominasi tadi. Nah ini mungkin kita juga harus siap-siap lah. Bahasanya jangan sampai kita hawa nafsu yang memang kebablasan itu adalah hawa nafsu yang tidak diingin Allah. Karena hawa nafsu yang kebablasan itu adalah hawa nafsu yang memang itu disetir oleh para setan tadi. Dan dia tidak rela manusia itu masuk ke surganya, tidak rela. Nah ini mungkin ada penutup Ustadz Atta untuk seperti apa, karena tadi ada kata-kata juga di situ, ada mata, ada absoro, sam'a pendengaran, absoro penglihatan, afidah atau kolbun itu adalah hati. Jadi mungkin sesuatu yang kita lihat itu jangan buru-buru kita mengklaim, tapi kita balikan ke hati dulu supaya ini tidak kebablasan atau untuk controlling diri seperti apa. Tafadhol Ustaz. Kalimat penutup, agar kita menjaga indera-indera pendengaran kita. Insya Allah. Ada absor, ada sama', ada afidah. Absor penglihatan, sama itu pendengaran, afidah itu kayak hati kita. Hati kolbun lah. Kolbun. Hal yang bersih. Kita senantiasa menjadikan indera-indera yang sudah Allah anugerahkan kepada kita agar senantiasa untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Itu saja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada kekurangan, ada salah kata atau secara tidak sengaja kita mencela orang yang sebenarnya tidak ingin kita cela, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.